apa yang akan dilakukan ketiga dilantik nanti sebagai direktur? Langkah pertama. Oh iya, langkah pertama ini pembenahan dulu. Kita identifikasi persoalan-persoalan yang ada, baik teknis maupun administrasi. Kita benahi dulu, lalu kita mulai pada tahapan yang berikut. Tapi pada poinnya, identifikasi persoalan teknis, karena seringkali PDAM waktu itu dan Perumda sering mengalami kerugian karena ada dua faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis itu ya sarana prasarana, non teknis ini terkait dengan sumber daya dan sikap perilaku petugas. Ini yang perlu kita benahi. Jadi ada kolaborasi di situ. Bapak itu ada gebrakan yang akan Bapak buat, gebrakan apa saja Bapak? Oh ya, dalam konteks ini langkah-langkah strategis yang akan saya lakukan bila nanti dipercayakan sebagai dirut. Langkah strategis itu antara lain kita membuat satu tim yang mengidentifikasi, mengaudit investigasi terkait dengan beberapa kelemahan teknis dan administrasi yang ada. Lalu kita kolaborasi dengan pihak lain yang intinya kita akan melahirkan satu produk. Jadi ada inovasi produk, lalu kemudian kita mengembangkan ke ekspansi pasarnya. Ekspansi pasar ini berkaitan dengan soal marketingnya. Kalau air itu kan biasa saja, tapi kan perlu juga kita kemas, mungkin juga soal rasa begitu. Lalu yang berikut, tetap sumber daya manusia tetap harus ditingkatkan terkait dengan kompetensi aparatur, karena semua yang kita lakukan dalam konteks itu harus sumber daya atau kompetensi aparatur perusahaan itu harus memegang peran penting. Ya, baik Bapak. Ini ada di dalam pikiran masyarakat ini. Iya. Bahwa PDAM ini kan dia tidak beli air, tapi dia jual air tapi rugi. Ini ketika Bapak dipercayakan juga mau merubah ini, kalau pikir. Jadi begini, kalau kita merujuk pada aturan, fungsi PDAM itu ada dua sebenarnya. Fungsi sosial, fungsi komersial. Ya. Fungsi sosial ini kita harus melayani masyarakat. Dalam konteks pelayanan itu ada prinsip-prinsip pelayanan, tapi seringkali 9 prinsip pelayanan itu diabaikan sehingga tidak membawa kepuasan pelanggan. Kemudian soal rugi, yaitu tadi faktor non teknis, teknis tadi kebocoran, sarana prasarana yang sudah bahkan umur 20-30 tahun yang tidak diperhatikan perawatannya. Ini menjadi PR untuk dirut yang dipilih atau yang akan datang. Lagi kalau terpilih, langkah apakah manajemen dalam hal ini sumber daya manusia ini Bapak rombak, Bapak kasih kurang atau kasih tambah? Nah, dalam konteks organisasi kita itu yang namanya pembinaan. Ya. Dari aspek pembinaan itu tentu kita lebih fokus kepada kompetensi skillnya. Kalau dia memang bukan passionnya di situ, jangan dipaksa. Nanti kita akan menempatkan itu sesuai dengan passion, skill dan kompetensi. Itu dalam konteks organisasi. Nah, sekali lagi itu sangat penting. Karena dalam perusahaan daerah ini kan pelayanan. Nah, ketika kita bicara pelayanan itu harus memberikan pelayanan yang memuaskan atau pelayanan bermutu.